kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali masuk di doa pagi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita mulai dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu melimpah bagi kami untuk saat ini, karena Tuhan memberkati kami dalam istirahat kami, menjaga kami, melindungi kami. Kini kami telah bangun dan dibangunkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hari ini menjadi hari yang indah bagi kami untuk memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, dari Roma 8 ayat 35 sampai 37. Demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, lebih dari pemenang. Untuk meraih kemenangan tentu dibarengi dengan perjuangan-perjuangan yang keras. Ada latihan-latihan di dalamnya, ada disiplin,
ada komitmen, ada tanggung jawab, dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti untuk meraih kemenangan itu harus memang mengeluarkan energi, melepaskan segala sesuatu yang mencoba menghalangi kita untuk meraih kemenangan. Misalnya pemikiran pesimisme dan pikiran negatif, ketakutan, belum bertanding sudah menyerah. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita melalui Roma pasal 8 ini, ayat 35 sampai 37 tadi. Dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesengsaraan, penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, karena dalam kasih Kristus itu kita dapat dimenangkan kalaupun kita mengalami penindasan, karena itu sudah dialami oleh Yesus Kristus. Juga dengan kesengsaraan dan atau penganiayaan telah ditaklukkan oleh Yesus. Atau mungkin kelaparan dan atau ketelanjangan. Kelaparan dia menangkan juga ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Atau bahaya, atau pedang ketika dia tamat Getsemani. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ternyata kasih Kristus itu mengikat hati kita, meyakinkan kita bahwa semuanya bisa kita lalui. Kemenangan yang kita raih ini, kita akan menang ketika kita memiliki kasih Kristus dalam diri kita. Ketika Kristus melekat dengan diri kita, apapun yang kita, perkara-perkara apapun yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini dapat kita menangkan. Kemenangan yang dimaksud di sini bukan kemenangan berupa hadiah materi, hadiah jabatan, promosi dan lain sebagainya. Tapi kemenangan dari perkara itu ketika kita bisa melampaui keputusasaan bersama dengan iman kepada Yesus Kristus, memenangkan keputusasaan, memenangkan tawar hati, memenangkan dari sakit hati, memenangkan dari kebencian oleh kasih Kristus. Bahkan ketika kita ada di dalam perjuangan bersama Yesus itu, maka kita lebih dari pemenang. Bukan pemenang biasa, tapi lebih dari pemenang. Saudara-saudara, siapa yang tidak suka dengan kemenangan dalam sebuah pertandingan? Tidak ada orang yang menginginkan kekalahan ketika saat bertanding. Semua menginginkan kemenangan dalam bidang apapun. Maka saudara-saudara, Rasul Paulus berkata kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena apa alasannya? Karena kita memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus, yang dengan iman itu bisa kita mengalahkan segala perkara dalam kehidupan kita. Tantangan-tantangan apapun, hambatan-hambatan apapun yang mencoba menghalangi kita atau membuat kita menjadi kalah, kita dapat mengandalkan kasih Kristus dalam diri kita. Selamat bertanding dan selamat mengalami kemenangan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita akan masuk dalam doa, kita bernyanyi terlebih dahulu. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku
teman, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu dan dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya begitu besar potensi kemenangan yang kami miliki dalam hidup kami karena ada Kristus dalam hidup kami. Dan tidak ada satupun hal perkara yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus, yaitu perkara-perkara dunia, perkara kelaparan, kesengsaraan, penganiayaan. Semuanya itu tidak akan pernah mampu membawa kami kepada kekalahan. Justru semua perkara itu akan dapat kami menangkan oleh karena Yesus ada bersama dengan kami. Ya Bapa, kami masuk dalam doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang akan memulai pekerjaan mereka, yang berangkat dari rumah, yang mungkin juga tinggal di rumah. Berkatilah mereka ya Bapa di surga. Hamba-Mu doakan untuk seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sampai orang tua. Ya Bapa, lindungilah mereka satu persatu, jagalah mereka. Kami berdoa untuk gereja-Mu GMI Jakarta Pusat ini. Berkatilah setiap kegiatan dan pelayanannya. Kami doakan untuk rencana perayaan ulang tahun GMI Jakarta Pusat ke-60 tahun tanggal 24 November 2024 nanti. Tuhan, kami masih membutuhkan dana yang besar. Seksi dana terus bekerja, seksi acara terus bekerja, seksi perlengkapan, seksi konsumsi, seksi games, ketua, sekretaris, bendahara, bahkan semua yang ada di dalamnya, humas. Tuhanlah yang memberkati mereka semua untuk melengkapi dan juga mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perayaan ulang tahun ini. Kami doakan untuk Gereja Metodis Indonesia Wilayah 1 Ayat 2 dan Kota Pengembangan. Kami doakan untuk para bisu, para des, dan para pendeta Gurinjil, para majelis gereja, pengurus gereja, para speaker, calon speaker, guru-guru sekolah minggu, para pembina, remaja dan pemuda. Tuhanlah memberkati mereka dalam pelayanan yang tulus kepada Tuhan. Kami doakan untuk pembangunan geraha Metodis Wilayah 2. Tuhan memberkati para tukang supaya dapat bekerja dengan baik, selamat dalam pekerjaan. Kami doakan juga Bapak di surga untuk dan yang dibutuhkan Tuhan juga yang mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.